Padukuhan Ngalangombo adalah salah satu daerah yang terkenal dengan sebutan daerah kritis akan tanahnya yang tandus dan sebagian besar terdiri dari tanah kapur. Padukuhan Ngalangombo terletak di bagian tenggara dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas kurang lebih 1 km persegi dari luas Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan. Padukuhan Ngalangombo dikenal sebagai Kampung KB atau keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas tidak sekedar dimaknai sebagai upaya pengendalian kelahiran anak semata, akan tetapi juga sebagai upaya pembangunan kesadaran setiap keluarga agar kehidupan keluarga semakin berkualitas. Jadi program Kampung KB itu dari BKKBN, itu program Kampung Berkeluarga Berkualitas. Dengan keluarga berkualitas, masyarakat sendiri akan tergerak dengan adanya program-program itu, yang keluarga kecil khususnya itu berkualitas, maupun dengan SDM-nya, dengan ekonominya, dengan kualitas kesehatannya. Kampung KB itu adalah satuan wilayah setingkat RW ataupun RT yang kriteria dari wilayah tersebut adalah wilayah terpencil, padat penduduk, jauh dari pusat perkotaan atau dari pusat pemerintahan. Sehingga di Dusun Ngalangombo ini untuk wilayah Semanu dipilih sebagai Kampung KB mewakili Kapanewon Semanu, karena Ngalangombo ini tidak hanya sebagai wilayah yang terpencil, tetapi bisa dibilang sebagai wilayah terisolir. Perbedaan masyarakat setelah adanya program Kampung KB ini sangat banyak sekali, terutama warga masyarakat dalam kegotong royongan, semangat kekompakannya semakin meningkat daripada sebelum menjadi Kampung KB. Dan yang paling utama adalah setelah adanya Kampung KB ini membawa berkah untuk warga masyarakat Padukuhan Ngalangombo, karena banyak sekali perubahan-perubahan, baik itu dari infrastruktur padukuhan ataupun pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Perbedaannya, dulu juga sudah ada persatuan kader, tapi setelah kader itu dibentuk Kampung KB itu lebih maju daripada kader sebelumnya dibentuk Kampung KB, karena setelah diadakan Kampung KB di Dusun Ngalangombo itu sudah menjadi juara satu seluruh Gunung Kidul. Dan untuk Kampung KB Ngalangombo mudah-mudahan nanti selanjutnya lebih maju lagi. Harapan saya bagi Dusun Ngalangombo selalu mengemban amanah menjadi Kampung KB, menjadi percontohan bagi 20 dusun di Ndadapayu, karena di Kampung KB Ngalangombo sudah menjadi percontohan juga di daerah maupun di luar daerah sudah berkunjung di Kampung KB. Terima kasih, semoga Kampung KB Ngalangombo menjadi percontohan bagi yang lain dan khususnya untuk di 20 dusun di Ndadapayu. Salam genre, dua anak cukup. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi angka kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul adalah dengan memberikan program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri atau Desa Prima. Nama saya Nini Puji Astuti.
Saya Ketua Desa Prima Barokah Kampung KB Ngalangombo. Desa Prima itu sendiri adalah kelompok ibu-ibu di Padukuhan Ngalangombo untuk membuat olahan makanan dan kerajinan. Anggota dari Desa Prima itu sendiri itu dari ibu-ibu kader Kampung KB Ngalangombo serta ibu-ibu pasangan usia subur di Padukuhan Ngalangombo. Keuntungannya sendiri di bentuk Desa Prima ini, kita jadi untuk ibu-ibu yang tidak mempunyai pekerjaan itu bisa bergabung dengan Desa Prima dan itu bisa mendapatkan nilai lebih dari kita ikut di Desa Prima itu dan menambah penghasilan untuk ibu-ibu di Kampung KB Ngalangombo. Harapan kami dengan adanya Desa Prima ini agar kelompok kami bisa lebih maju dan bisa menambah varian-varian baru dari apa yang sudah ada produk-produk kami. Salah satunya adalah kue kering, aneka kue kering, ada peyek, ada stik singkong, stik bawang, dan berbagai keripik serta olahan basah seperti kue bolu dan lain-lain. Dan harapan kami agar untuk pemasaran di Desa Prima ini cakupannya tidak hanya di Kelurahan Dadapayu. Jadi pemasarannya bisa mencakup ke masyarakat yang lebih luas. Dengan pemanfaatan potensi di masing-masing desa, program Desa Prima ini diharapkan mampu menumpas angka kemiskinan lewat kegiatan ibu-ibu rumah tangga dengan menjual produk-produk UMKM. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Padukuhan Ngalangombo hidup dalam lingkaran kekeluargaan dan kebersamaan yang begitu kuat. Saling bergotong royong menjadi salah satu cara desa ini dalam bersosialisasi dan telah diwariskan secara turun-temurun. Ya, kalau di Padukuhan Ngalangombo itu sudah menjadi naluri atau tinggalan para nenek moyang kita. Kita sejak kecil diajarkan untuk menanamkan gotong royong dan persatuan. Sehingga masih sangat kental sekali gotong royong di Padukuhan Ngalangombo. Semisal gotong royong yang kita lakukan adalah di tempat orang hajatan, di tempat saudara atau tetangga panen, juga ketika saudara kita atau tetangga kita baru menerima atau tertimpa sakit dan sebagainya, kita juga peduli. Memang sudah sejak zaman dahulu hal seperti ini harus kita lakukan. Untuk gotong royongnya di Padukuhan Ngalangombo masih sangat luar biasa sekali. Kalau orang Jawa bilang itu adalah sambatan, kita masih menggunakan sambatan itu sendiri. Kalau kita bikin kandang ataukah membongkar rumah, itu mayoritas kita masih kental gotong royongnya dengan sambatan itu sendiri. Untuk kegiatan sosial di Padukuhan Ngalangombo ada arisan itu banyak sekali, ada arisan RT, ada arisan PKK, arisan warga masyarakat, dan juga pertemuan subunit Karang Taruna, ada pertemuan majelis taklim yang setiap malam Jumat ada yasinan, dan masih banyak sekali pertemuan-pertemuan di Padukuhan Ngalangombo ini. Mata pencarian warga masyarakat Padukuhan Ngalangombo hampir 100% itu adalah petani, tetapi mereka juga mempunyai sampingan, yaitu memelihara hewan ternak, kambing dan sapi. Rata-rata mereka, warga masyarakat, menghabiskan waktunya di ladang untuk persiapan lahan ataupun panen ataupun musim tanam. Lahan yang sangat luas memberikan kesempatan masyarakat untuk bercocok tanam sepanjang tahun, sehingga mayoritas kegiatan masyarakat Ngalangombo adalah bertani. Ya, kegiatan saya sehari-hari alhamdulillah bertani, sama itu peternak, makan sapi
sama ayam. Pertaniannya tumpang sari di sini. Alhamdulillah nanam padi campur sama jagung sama ketela. Kalau sekarang ini sudah musim panen, terus menanam kacang tanah. Saya sebagai petani, tanaman itu campur sari, namanya jagung, padi, kacang, dan singkong. Saya sebagai bertani, menanam jagung, menanam padi, ketela, dan menanam kacang. Kalau panen, bagi kami ketika pas musim panen itu pas musim hujan terus-menerus, itu bagi kami kendala. Karena yang seharusnya kualitas jagung bisa lebih baik, namun karena hambatan hujan yang terus-menerus, sehingga kualitas panen jagung kurang bisa baik. Kendalanya itu masalah hama. Hama itu ya dari oret, ya belalang, yang paling sulit itu tupai, bajing namanya itu. Kendalanya itu kalau ada serangan hama, yaitu oret, dan kalau nanam jagung ada ulatnya gitu. Keluh kesahnya itu bagaimana caranya membasmi hama itu. Terus kita caranya membeli obat tapi mahal harganya. Kalau jagung kami menghasilkan kurang lebih 4 sampai 4,5 ton. Kalau padi kita kurang lebih 3 kintal sampai 5 kintal. Sejauh ini yang sudah kami alami, panen yang paling menguntungkan adalah tanaman jagung. Potensi pertanian di Padukuhan Ngalangombo dapat dimanfaatkan untuk memproduksi kebutuhan pokok masyarakat, menambah ketahanan pangan, dan mengatasi krisis pangan di daerah lain, dan dapat diekspor ke negara lain. Harapan saya untuk Padukuhan Ngalangombo ini, khususnya untuk warga masyarakat Padukuhan Ngalangombo, selalu diberikan rezeki yang banyak sehingga warga masyarakat selalu makmur, selalu rukun, kompak terus, dan tetap semangat membangun Ngalangombo ini supaya Ngalangombo menjadi padukuhan yang bisa menjadi percontohan dari padukuhan-padukuhan lainnya.